Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman Tuhan di hari ini. Doa harapan saya, semua kekasih Tuhan sehat dalam lindungannya, dan semua ujian ataupun masalah yang sekarang datang menghampirimu saudara, satu persatu Tuhan izinkan terjadi dan semuanya terselesaikan. Karena tentunya ada Roh Kudus yang membantu saudara untuk mengatasi semua persoalan. Saudara tidak perlu kecewa, tidak perlu putus asa, karena di tengah-tengah ujian hidup saudara, Tuhan sedang merenovasi kehidupanmu dengan indah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar firman Tuhan, dan mari kita berdoa sebelumnya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami sebentar lagi mau kembali belajar firman-Mu, mengenal firman-Mu. Tuntun kami untuk mengerti rahasia yang ada di dalamnya, agar kami boleh Tuhan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Iman kami tidak gugur di tengah jalan. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, haleluya, amin. Suatu waktu saya diundang teman saya untuk berkhotbah di dalam gerejanya, dan pembukaan yang saya sampaikan pada sidang jemaat pada waktu itu adalah, apakah saudara yakin bahwa kematian itu bisa saja terjadi? Siapa yang yakin? Angkat tangan. Angkat tangan semua. Yakin, yakin. Apakah saudara yakin di gereja engkau duduk engkau bisa meninggal? Yakin. Apakah kau yakin ketika keluar dari gereja engkau bisa meninggal? Yakin. Apakah kau yakin kalau waktu kau tidur bisa meninggal? Yakin. Mengapa yakin? Karena tentunya Tuhan punya kuasa kapan saja dipanggil. Amin saudara? Oke, itu yang pertama. Yang kedua saya tanya, kalau saudara yakin hari ini meninggal, apakah saudara yakin saudara masuk surga dengan iman saudara hari ini? Dengan kesungguhan saudara hidup bersama Tuhan? Yakin, yang yakin angkat tangan semua. Saya berkata luar biasa. Gembala saudara sudah menuntun saudara untuk mengenal Kristus, sehingga saudara yakin sekali. Yakin ke surga? Yakin. Nah, ketika saya tanya, kalau saudara yakin, siapa yang duluan mau ke surga hari ini? Semua pada ketawa. Kok ketawa? Saya tanya, yang mau duluan ke surga angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan saudara. Nah, hal ini pun kalau saya tanya kepada saudara, bisa saja sama dengan jemaat yang saya kunjungin ini, gereja lokal yang saya kunjungin ini saudara. Sama mungkin. Kenapa? Karena terkadang kita ini lebih senang di dunia daripada kita nanti mau di surga. Lebih nikmat. Bahkan kalau pernah saudara membaca puisi Khairil Anwar, dia berkata, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Kalau bisa tinggal di dunia ini lama sekali. Nah, mengapa saudara, mengapa orang, anak-anak Tuhan masih saja hari ini masih lebih mengasihi dunia daripada mengasihi surga? Tentunya tadi hanya joke saudara ya, tidak mungkin juga. Siapa yang mau duluan ke surga? Tiba-tiba, wah Om Sigit suruh saya duluan ke surga, pulang dari gereja ada mobil tabrak saja meninggal. Tidak gitu juga saudara ya. Maksudnya saya hanya bercanda bahwa terkadang manusia itu seringkali tidak mau meninggal karena masih nyaman di dalam bumi ini. Dalam kitab 1 Yohanes pasal kedua ayat 15-16 kita baca bersama. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selamanya. Tetap hidup selamanya. Saudaraku yang terkasih. Nah, seringkali orang itu senang di dalam dunia karena dia sudah sangat mengasihi dunia ini. Mengasihi semua keinginan matanya. Mengasihi semua keinginan dagingnya. Mengasihi keangkuhan hidup itu, saudara.
Bahkan dikatakan kalau engkau mengasihi dunia lebih daripada mengasihi Bapa, kasih Bapa itu tidak ada dalam orang itu. Tidak ada kasih Bapa, yang ada kasih dunia. Padahal Yesus mengajarkan pada murid dan pada orang-orang Yahudi pada waktu zamannya. Kita baca dalam kitab Markus pasal 12 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan. Kasih Tuhan dengan segenap, bukan kasih Tuhan dengan lemah lembut. Kasih Tuhan, hendak kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Itu yang Tuhan rindukan kepada kita anak-anaknya. Bukan mengasihi dunia dengan segenap. Aku mengasihi mobilku dengan segenap hatiku. Aku mengasihi rumahku dengan segenap. Aku mengasihi uangku dengan segenap hatiku. Sehingga engkau tak terbebas, engkau tak merdeka. Punya harta takut hilang. Kehilangan, jaga apa, lagi tidur tiba-tiba bunyi. Takut, saudara. Karena apa? Karena kasihmu begitu besar kepada harta dunia. Punya anak belum punya anak, kasih Bapa itu luar biasa. Doa pagi, siang, sore, malam, kencang-kencang. Minta anak, berdoa, Tuhan berikan. Sudah Tuhan berikan malah berantakan. Hubungan dengan Tuhan terputus. Mengasihi anak lebih daripada mengasihi Bapa. Dulu ada saat teduh, sekarang tidak ada saat teduh. Dulu rajin sembahyang karena anak tidak pernah sembahyang. Bahkan sudah ibadah online pun tidak mau sembahyang. Aduh, katanya mengasihi. Sudah ada anak malah tidak mengasihi suaminya. Lebih daripada masa itu malah kasih dengan suaminya pecah. Firman Tuhan tidak dijalankan. Sehingga suami jadinya marah-marah di rumah. Karena ada anak, istrinya tidak dikasih seperti biasanya. Dicurahkannya kasihnya kepada anaknya. Sang istri jadi marah-marah terus. Rumah tangga berantakan karena adanya anak. Kenapa? Karena kasihnya sudah tidak lagi pada Bapa. Kasihnya anak saja. Kalau kasih itu kepada Bapa, masih mengasihi Bapa, maka firman tetap ada. Yaitu kasih suami, kasih anak, berbagi kasih itu. Saudara yang terkasih, oleh karena mengasihi pekerjaan, waktu tidak ada pekerjaan, minta dengan Bapa, dekat dengan Bapa, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, minta pekerjaan. Bapa berikan. Sudah dapat berikan, lama-lama sudah makin hari makin bagus pekerjaannya, makin lupa dengan Bapa. Mengasihi pekerjaannya lebih daripada mengasihi Bapa. Saudara, firman berkata bahwa semua di dalam dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging akan lenyap. Dunia dan segala keinginan akan lenyap. Tetapi orang yang mau kehendak Bapa akan kekal, akan bertahan. Maksudnya apa? Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, yang memikirkan perkara-perkara di atas, yaitu memikirkan kerajaan Allah diperbesar di dalam dunia ini, dia akan bertahan kekal selama-lamanya. Yang melakukan kehendak Bapa, yang bayar harga, menyangkal diri pikul salib setiap hari, dialah yang akan bertahan. Pada waktu Tuhan datang dalam kemuliaannya, dia akan bersama-sama Tuhan di surga yang mulia. Saudara yang terkasih, hari ini mari jangan lagi kita mengasihi dunia dengan segala isinya, dengan lebih daripada mengasihi Bapa. Kita harus mengasihi Allah
mengasihi Bapa lebih daripada semua yang kita miliki. Haleluya. Kalau engkau mencintai Bapa dengan baik, maka istrimu akan mengasihi. Maka jika engkau mencintai, mengasihi Bapa dengan baik, maka suamimu akan lebih mengasihi. Datang kepadamu. Ketika engkau mengasihi Bapa lebih baik lagi, maka orang tuamu akan sayang kepadamu. Ketika engkau mengasihi Bapa lebih baik lagi, maka anak-anakmu akan memperhatikanmu. Mengapa? Karena hati manusia Bapa yang punya. Dia akan mengarahkan hati anak-anaknya kemanapun dia suka. Saudara, senangkan hati Bapa. Engkau yang lagi membutuhkan kekasih, engkau yang maksud saya membutuhkan pasangan hidup, dekatlah kepada Bapa. Kasih Bapa dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan akal budimu. Kasih dia, saudara. Maka Tuhan akan persiapkan. Ketika Tuhan Bapa disenangkan, Dia akan menyiapkan bagimu pasangan hidupmu. Engkau yang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan pangeran kepadamu. Engkau yang mengasihi Bapa dengan segenap hidupmu, Tuhan akan berikan putri-putri Sion, orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk engkau, sehingga engkau benar-benar pas, sehingga engkau benar-benar dipersatukan dalam mahligai yang kudus di hadapan Tuhan. Oh, indahnya hidup bersama dengan Bapa di surga. Ketika kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dan kita tidak lagi mengasihi dunia ini, saudara. Karena dunia dan segala isinya akan lenyap. Akan lenyap, engkau tidak bisa membuat apa-apa. Tepat Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dan dengan telanjang pun aku akan pulang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Semua yang kita miliki hari ini datang dari Tuhan, saudara. Dan akhirnya kita akan kembalikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo kita mengasihi Bapa lebih daripada mengasihi dunia ini, supaya kasih Bapa itu memenuhi hidup kita. Dan dengan kasih yang ada ini, kita lagi berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita berdua. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang datang kepada kami hari ini. Tuntun kami semuanya Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Bapa daripada mengasihi dunia yang ada di dalamnya. Baik keinginan mata, keinginan daging, dan juga keangkuhan hidup, semua kami mau tinggalkan Tuhan. Kami mau lebih mengasihi Bapa hari-hari ini, karena kami tahu waktumu sudah tidak lama lagi. Tolong kami Tuhan, persiapkan diri kami, sehingga ketika Engkau datang kedua kali, kami pun bersama-sama Tuhan diangkat di surga yang mulia. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Jika firman ini sebagai berkat bagi saudara, saudara bisa berikan, bagikan kepada saudara-saudara seimanmu dan keluarga-keluargamu, kiranya mereka boleh menerima berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati.